Nah, di bulan Juli ini kita punya pokok bahasan. Kita masih dalam New Paradigm, New Life. Sampai dengan nanti bulan Agustus kita akan rubah sampai dengan Desember yang akan datang. Pokok bahasan kita bulan ini adalah keep pushing forward. Artinya tetap mendesak maju. Coba bilang, tetap mendesak maju. Don't stop. Coba bilang, tetap mendesak maju. Anda harus terus mendesak maju di tengah situasimu yang tidak jelas sekalipun, saudara. Nah, saudara, kita sedang memasuki di tahun semester yang kedua, bulan Juli terus sampai dengan Desember. Barangkali selama 6 bulan pertama ini, Anda banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang Anda alami. Betul? Anda hadapi tantangan, Anda hadapi berkat, Anda hadapi persoalan, Anda hadapi kesulitan, Anda alamin tekanan, Anda alamin penderitaan, atau Anda alamin kelepasan, sukacita. Anda begitu banyak nano-nano perasaan Anda alami 6 bulan ini. Nah, saudara, barangkali ada di antara saudara yang bertanya, where is double maximum? Anda mungkin bertanya, where is the double maximum? Anda dengar dari awal saudara tahun ini saya katakan akan ada double maximum. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan sama saudara bahwa double maximum ada orang-orang di gereja yang telah mendatangi saya dan berkata, Pak, double maximum saya sudah alami. Saudara jangan berpikir bahwa orang belum ngalamin double maximum. Orang ada yang di gereja sudah alami. Halo? Ada amin saudara? Tapi ada juga kelihatannya. Coba bilang kelihatannya. Enggak, saya belum dengar semua. Coba bilang kelihatannya. Kalau kelihatannya berarti bisa salah. Betul? Berarti ada juga orang-orang yang kelihatannya kok bukan double maximum. Jauh kali dari janji Tuhan. Seolah-olah jauh dari janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara pada hari ini belajar seperti Yusuf. Bukankah Yusuf juga adalah orang yang menerima janji Tuhan yang luar biasa? Tetapi dia mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup dia, bahkan seolah-olah kelihatannya janji Tuhan itu jauh. Benar gak? Betul? Bayangkan sampai masuk penjara. Kelihatannya jauh benar dari kenyataan. Barangkali Anda juga berkata begitu hari ini. Selama 6 bulan Pak saya ngalamin kok lain ya sama yang Bapak ngomong gitu. Halo? Kayaknya yang nangkep baru 1-2 orang nih. Anda nangkep, Anda ngerti saudara? Nah saudara, barangkali Anda lihat Musa dijanjikan oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi harus 40 tahun ada di padang Midian. Lari terbirit-birit dari Mesir. Dan tinggal di padang Midian. Dan seolah-olah itu yang namanya destiny Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan itu jauh. Kadang-kadang kita ada dalam keadaan seperti itu. Hah? Betul gak? Halo? Anda masih bernafas? Atau barangkali seperti Abraham yang menerima janji Tuhan. Bahwa dia akan mempunyai keturunan yang seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saudara. Begitu banyak tapi sampai usianya menjelang 100 tahun. Gak ada satu anak pun. Seolah-olah jauh betul dari janji Tuhan. Barangkali Anda juga ngomong begitu hari-hari ini. Makanya saya melihat ada orang-orang Kristen di dalam gereja yang menerima janji Tuhan apatis. Karena kenyataannya yang dialami beda dengan janji Tuhan. Karena itu di bulan Juli ini pokok bahasan kita. Push forward. Jangan berhenti oleh karena keadaanmu dan situasimu. Ada amin? Karena Anda tidak hidup berdasarkan fakta, tapi Anda hidup berdasarkan iman. You are not living by facts, but you are living by faith. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan cuma sekedar sulitnya hidup ini, ditambah lagi baca koran menakutkan. Orang mulai analisa Brexit, tahu Brexit? Tahu Brexit? Saudara bagaimana keluarnya Inggris dari ekonomi Eropa. Saudara mereka keluar dan akan terjadi disusul mungkin dari beberapa negara lain. Karena ini akan ada penggenapan dari janji Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasih Tuhan, goncangan demi goncangan. Ekonomi dunia, ekonomi regional, ekonomi lokal, domestik Indonesia bikin kita ketar-ketir. Pertanyaan saya, tolong slide disiapkan. Pertanyaan saya, kalau Anda dalam kondisi seperti itu, seperti kemarin hari Jumat, kalau Anda datang di sini bicara soal Connect to God Worship Night, adalah
Apakah Anda stay tuned with heaven? Coba bilang stay tuned. Coba bilang stay tuned. Tetap Anda tuning dengan surga, you stay tuned with God, with heaven, atau Anda akan distressed by this world. Anda akan disusahkan oleh dunia ini. Anda akan lihat saudara, apakah Anda akan stay tuned with heaven, atau Anda akan distressed by this world. Saudara, Anda punya pilihan dalam situasi ini. Anda mau tetap keep on going with God, Anda terus bersama Tuhan, atau Anda menjadi lemah, Anda menjadi mengikuti apa yang Anda sedang alami. Setan paling pintar membuat Anda percaya dengan apa yang sedang Anda alami sebagai akhir dari kehidupanmu. No, tapi kita harus tahu bahwa kita hidup bukan berdasarkan fakta yang kita sedang alami, tapi kita hidup berdasarkan janji Tuhan yang telah kita terima dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Coba bilang stay tune. Kita buka ayat firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saudara, saya makan waktu sedikit ya, khotbahnya lebih lama dikit boleh ya? Saudara ya, karena besok libur, sebagian sudah libur dan sebagian belum libur. Dan sebagian sudah pada minta izin ini, makanya hari ini ibadah jadi 2 kali jadi 1 kali, saudara. Ya, mari kita lihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Sudah? Saya akan bacakan dan saya minta Anda perhatikan baik-baik Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Abram waktu itu namanya belum berubah jadi Abraham, masih Abram. Dalam suatu penglihatan katanya begini, jangan takut Abram. Coba bilang jangan takut. Kenapa kira-kira Abram takut? Karena sudah tua, belum punya janji Tuhan, belum genap. Ketakutan akan menguasai, kekhawatiran akan menguasai hidup seseorang apabila apa yang dijanjikan Tuhan kok kelihatannya makin jauh. Jangan takut Abram, dan Tuhan berkata, akulah perisaimu. Coba bilang, akulah. Sekali lagi, akulah. Tuhan sedang mengingatkan kepada Abram bahwa, hey, kamu jangan takut, jangan cuma lihat janji Tuhan saja, tapi aku Tuhanmu sebagai perisaimu. I am your shield, kata Tuhan. Nah lalu dikatakan bahwa upahmu sangat besar. Lalu ayat 2, saya minta perhatikan ayat 2 dan ayat 3, ini jawaban orang yang sedang distressed by the world. Abram jawab, ya Tuhan Allah, apa? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku. Saudara, saya mau tanya, jawaban ayat 2 dan ayat 3, jawaban dari seorang Abram, ini adalah jawaban yang stay tuned with heaven, atau jawaban yang distressed by the world. Distressed by the world. Karena dia melihat kenyataannya mana. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang Kristen hari-hari ini ketika menghadapi situasi sulit, mulai mempertanyakan, benar nggak apa yang saya terima? Halo? Tapi datang firman Tuhan kepada Abraham begini. Orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan bilang begini, kamu jangan ada terus di tendamu, di keadaanmu, coba mbok keluar, lihat apa yang Tuhan bisa perbuat dalam hidup ini. Lihat kebesaran Tuhan, stay tuned with heaven. Nah saudara, ketika Abram yang hanya ada di tempatnya saja, yang ada di dalam tendanya tadinya, begitu distressed by the world, distressed dengan keadaannya, susah dengan keadaannya, kira-kira terjemahannya begitu, distressed by the world, susah dengan keadaan hidup ini, disusahkan oleh dunia ini. Tapi Tuhan bilang, keluar dan lihat apa yang aku sanggup kerjakan buat engkau. Stay tuned with heaven. Kalau Anda sudah stay tuned with heaven, ayat 6 berkata, percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai apa? Pertanyaan saya hari ini, Anda akan tetap stay tuned with heaven, atau Anda akan dibikin susah oleh keadaanmu?
Halo? Saya ulangi sekali lagi, apakah Anda akan stay tune dengan heaven atau Anda justru akan dibikin susah oleh dunia ini? Coba bilang stay tune with heaven. Wow. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan berhenti bos. Jangan berhenti bro, jangan berhenti ses. Jangan berhenti karena situasimu sulit. Udah banyak orang kalau udah sulit keadaannya, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab, saudara nggak mau nyembah, ibadah malas. Banyak orang kayak gitu. Maksud saya bukan di sini, di sana sini gitu saudara. Dan saudara kayak gitu saudara, malah nggak mau doa, nggak mau nyembah. Kenapa? Karena mereka mencoba menyelesaikan persoalannya sendiri. Justru itu yang bikin masalah. Because you become more distressed, Anda akan makin dibikin susah dengan keadaanmu. Lebih baik Anda stay tune with heaven. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Beberapa ayat saya bacakan dulu, nanti sekaligus saya menjelaskan kepada saudara. Supaya saudara lihat. Abraham, orang sekelas Abraham pun bisa pernah distress, pernah dibikin susah, pernah dibikin sulit, pernah bertanya-tanya sama Tuhan. Kejadian 32 ayat 1 dan 2, ini saya yang suka, paling suka ayat ini saudara. Salah satu ayat yang saya favorit banget saudara. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Sudah? Are you ready? Anda siap? Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia push forward, melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah, apa katanya? Malaikat-malaikat Allah dengan dia. Betul? Coba lihat sini. Saya sudah pernah khotbahkan, tapi nggak apa-apa, perlu diulang-ulang. Kadang-kadang udah ulangan yang ketiga baru Anda dapat, aha sekarang saya baru ngerti gitu saudara. Ini Yakub, itu malaikat. Akankah saya sebagai Yakub bertemu dengan malaikat kalau saya meneng wae? Tahu meneng wae? Diem aja saudara. Anda nggak akan pernah ketemu apa yang namanya malaikat di depan sana kalau Anda diem aja. Tapi Yakub push forward, coba bilang push forward. Continue the journey. Coba bilang lanjutkan perjalanan. Lalu Yakub mengambil tekad melanjutkan perjalanannya. Saat dia melanjutkan perjalanannya, lihat sini, ikutin ini saudara. Lalu bertemulah dia dengan apa? Malaikat Allah. Coba bilang malaikat Allah. Saudara tahu malaikat itu bukan makhluk jasmani. Malaikat itu makhluk spiritual. Setuju atau tidak? Malaikat itu makhluk spiritual. Yang menarik, lihat sini saudara. Ketika Yakub mengambil keputusan di tengah situasi yang paling berat. Karena dia harus berhadapan dengan Esau. Dia takut luar biasa berhadapan dengan Esau. Tapi sebelum itu Tuhan izinkan dia melanjutkan push forward di keadaan itu. Dan dia alami perkara supranatural. Hari ini kalau Anda mau ngalamin perkara supranatural, jangan stop di tempatmu. Saudara, spirit beings, ini adalah malaikat yang bukan merupakan manusia jasmania, tapi Anda akan mengalami perkara-perkara supranatural. Anda akan mengalami open heavens, Anda akan mengalami yang namanya sorga terbuka dalam hidupmu ketika Anda terus push forward bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau Yakub diam aja? Ketemu? Apa yang terjadi kalau Anda diam aja? Anda akan lihat janji Tuhan genap? Enggak. Anda akan lihat double maximum? Enggak. Anda akan lihat apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu terjadi? Enggak. Because you stop. Ayat 2 lebih seru lagi saudara. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa ketika Yakub melihat mereka. Coba bilang Yakub melihat. Sekali lagi Yakub melihat. Sebelumnya dia melihat? Tidak. Kapan dia melihat? Saat dia melanjutkan perjalanan. Lihat sini saudara, ketika you push forward dengan Tuhan, tiba-tiba mata rohanimu dibuka oleh Tuhan. God open your eyes, buka mata hatimu, buka pengertianmu. Sehingga Anda mulai mengerti hal-hal surgawi yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara dan bagi saya. Banyak orang yang mata rohaninya tidak terbuka. Udah di gereja bertahun-tahun sampai karatan. Why? Karena mereka stop di tempat mereka. Menghindar dengar khotbah. Halo, ada orang yang kayak gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yakub melihat mereka, lalu apa katanya? Berkatalah ia. Coba bilang, berkatalah Yakub. Apa yang dia bilang? Ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim.
Saudara yang dikasih Tuhan, lihat di ayat kedua. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia mulai bisa melihat apa yang sebelumnya dia tidak bisa lihat. Dan dia mulai bisa berkata-kata yang seperti yang dia harus katakan, yang sebelumnya dia tidak bisa ucapkan. Perkataanmu akan berubah dari ngomongnya susah, dari ngomongnya sulit, dari ngomongnya benci, dari ngomongnya pahit, dari ngomongnya semua gosip. God will change your word. Tuhan akan ubah perkataanmu menjadi worshiper of the Lord. Matamu dibuka Tuhan. Ngomonganmu akan lain. Gak ntar gue susah nih, gue berat nih. Gue susah nih. Itu aja yang Anda ucapin. Why? Because you stuck. Anda berhenti di titik Anda. Lanjutkan perjalanan. Coba bilang sama saudara, push forward. Saya kasih contoh lagi satu ayat di Alkitab di dalam perjanjian baru. Supaya saya baca dulu beberapa ayat. Sambil jelaskan Anda, nanti saya jelaskan how we push forward. Mau tetap push forward? Desak terus maju? Coba bilang sama saudara, desak terus, desak terus. Kisah 4. Kisah Rasul pasal 4. 29:31 sampai 31. Ada beberapa hal kalau Anda baca ayat ini dan beberapa nanti saya jelaskan poin yang berikutnya. Anda akan lihat nggak ada alasan untuk Anda berhenti. Karena situasimu yang berat. Banyak orang situasi berat malah berhenti memberi. Berhenti ibadah. Berhenti doa. Ada saudara. Gua doa-doa melulu gua males. Ya, banyak orang nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Seperti tadi saya bilang, Anda mau ikut pelajaran ministry 2.0 sebagai kewajiban atau sebagai sebuah keharusan, itu jadi beban buat saudara. Atau karena Anda cinta Tuhan, it's different saudara. Betul nggak? Nah saudara, mari kita melihat saudara Kisah 4 ayat 29-31. Ini cerita tentang bagaimana jemaat mula-mula mengalami aniaya berat saudara. Coba bilang, aniaya. Kesusahan, coba bilang. Mereka ngalamin kesusahan dan aniaya. Mari kita lihat ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan di tengah aniaya mereka. Lihat doa mereka. Lihat bagaimana mereka mengancam kami. Jadi mereka ngalamin ancaman enggak? Halo, mereka ngalamin ancaman? Oh ya, mungkin ekonomimu juga terancam hari ini. Anda mengalami ancaman dan tapi dia bilang apa? Berikan kepada hamba-hambamu apa? Apa? Keberanian untuk ngapain? Memberitakan firman-Mu. Dia mau tetap keep forward, keep pushing forward untuk tetap memberitakan firman Tuhan di tengah ancaman, di tengah tekanan, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani di tengah ancaman. Artinya apa? Jangan pernah berhenti. Artinya apa? Bilang sebelah saudara, desak maju. Haleluya. Ada amin. Mau keep push forward? Mau desak maju saudara? Anda mungkin bertanya, Pak kalau saya desak maju apa yang bakal terjadi nanti? Alkitab berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Percaya nggak kalau Allah akan sertai Anda dimanapun Anda berada? Do you believe it? Anda percaya nggak kalau Anda desak terus, setan juga mundur dari Anda? Karena you walk with God, God is in you, Tuhan ada di dalam diri Anda. Dan Anda memanifestasikan kuasa Allah dalam hidupmu. Anda akan lihat setan mau nggak mau harus minggir dari hidupmu. Kita bukan orang Kristen yang kalah. 2 orang doang yang ngerti apa yang saya ngomong. Kita bukan orang Kristen yang kalah. We are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Tapi mental kita dibuat takut, dibikin kecut, dibikin takut, dibikin khawatir oleh setan. Karena setan paling pintar mempermainkan imajinasimu. Makanya kenapa beberapa bulan yang lalu kita bicara soal breakthrough mentality. Breakthrough thinking. Betul nggak saudara? Haleluya. Mau push forward? Siapa yang mau keep push forward? Jangan takut saudara. Tuhan itu di tengah-tengah situasimu yang sulit, dia bisa terlibat dalam keseharianmu.
Saudara, kemarin saya pergi ke Amerika karena anak saya wisuda. Dan luar biasa Tuhan memberkati anak ini. Wisuda lulus cum laude. Saudara, kami pergi bersama dengan kakak saya juga dan anaknya. Jadi kami 7 orang bersama dengan Raymond. Nah 7 orang di Seattle, di Amerika kalau nggak ada kendaraan saudara. Itu sulit saudara. Mesti naik bus, turun naik bus. Udah gitu di Seattle, waktu kami datang, itu summernya dingin. Jadi tahu nggak saudara, ada summer dingin, musim panas dingin, ya itu dia. Tapi bukan panas dingin, kalau panas dingin kan tapi musim panas tapi dingin gitu. Dan saya bilang sama anak saya, coba cari rental, sewa mobil yang bisa 7 orang. Nah anak saya udah dapat SIM, jadi dia bisa nyetir. Dan saya bilang biar dia setir jadi sopir cum laude. Keren sopirnya cum laude saudara. Saya tanya sama pastornya juga, pastornya si Raymond. Saya bilang, saya tahu dia lagi nonton nih. Lagi nonton streaming, saya suruh dia nonton streaming. Jadi pastornya bilang sama saya, gak usah sewa pastor. Di gereja ada van. Jadi gerejanya ada van, muat 12 orang. Ya kita berbahagia, kita dikasih pinjam, kita pakai. Kita nggak tahu kalau van itu sebenarnya mau dijual sama gereja. 2 minggu sebelum kedatangan kami, itu mobil sudah ditawar orang, udah pasti mau dibeli. Udah deal harganya. Tiba-tiba orang itu besoknya atau gimana gitu ketemu orang yang mau jual van juga, lebih bagus, harganya lebih bagus, dia lebih cocok itu, akhirnya dia batalkan. Nggak jadi dibeli itu van. Nah pastornya si Raymond bingung. Kenapa nggak dibeli jadi nggak jadi. Karena itu van udah dibeli dari awal, gereja nggak pernah pakai, jarang pakai. Jadi mendingan dijual. Tiba-tiba saya bilang sama pastornya, saya mau sewa mobil. Dia bilang nggak usah, ini aja. Waktu saya datang dijemput pastornya bilang, saya tahu kenapa ini deal nggak laku-laku. Karena ada seorang pastor datang dari Indonesia rame-rame berdoa, dialihkan oleh Tuhan. Saya katakan amin. Saudara kami pakai mobil itu, enjoying. Berangkat dari terus langsung menuju Vancouver, kami jalan lewat ke Vancouver, balik lagi dengan mobil itu. Anak saya rada takut tadinya pakai mobil itu. Karena ada masalah, ternyata bukan masalah karena cuma sensornya yang salah. Kadang-kadang nggak benar sensor bisa keluarin data salah, saudara. Udah selesai, menarik, saudara. Kami pulang hari Rabu kemarin, sampai Jakarta Kamis tengah malam. Jadi Jumat kemarin, saudara, itu adalah hari pertama saya masuk di gereja ini lagi setelah 18 hari, ikut worship night. Dan kemudian saudara Sabtu pagi, yaitu yang kemarin Sabtu pagi, saya teks pastornya. Karena saya nggak ketemu lagi sama pastornya Raymond, karena pastornya Raymond juga lagi liburan. Saya teks dia lagi, pastor thank you for everything, for the van. Lalu dia telepon saya. Kering dia telepon saya. Pastor, wah dahsyat Anda ini memang. Kenapa? Saya pulang hari Rabu malam, pastor Rabu siang, Rabu malam saya sampai di Seattle, habis jalan-jalan tengah malam. Besok pagi hari Kamis, seseorang telepon saya mau beli van Bapak. Lalu dia bilang, oh karena hari Kamis saya nggak bisa katanya. Karena hari Kamis dia ketemu dengan pemilik gedung ini Pak Tony. Karena dia ketemu, kenal sama Pak Tony. Jadi dia ketemu dulu karena Pak Tony juga sedang cruise ke Alaska. Lalu dia bilang, nanti tunggu, besok aja hari Jumat. Berarti hari Sabtu tuh, di Indonesia Sabtu dia tuh Jumat. Deal yang mau beli gereja Rusia. Tawar-tawar untuk gereja dikasih. Akhirnya itu van dibeli. Jadi saya hanya pakai sementara sampai setelah pulang van yang dibeli. Dan itu semua karena berkat Tuhan.
Anda berpikir itu kebetulan. No, because it is God. If you push forward dengan Tuhan, God will make something impossible. Sesuatu yang gak mungkin bisa mungkin terjadi. Ada amin? Saya percaya saudara, ini adalah perjalanan. Saya kasih tahu saudara, ini adalah liburan yang paling menyenangkan karena saya melihat Tuhan terlibat di sini. I see God. Karena setiap kali dari cruise berhenti di setiap kota, balik, itu yang petugas di cruise kapalnya bilang begini, Bapak, selama saya cruise beberapa kali sebagai karyawan di sini, baru kali ini itu cerah luar biasa. Dan saya tahu jawabannya, karena ada hamba Tuhan, haleluya. Katakan amin saudara. Saya mau beritahu sama saudara, if you push forward, Anda nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu yang sepele, yang kelihatannya kecil. He will deal with you. Mau tetap push forward? Yang pertama, catat baik-baik. Tetap percaya. Tetap percaya. Percaya itu keputusan, saudara. Iman itu pemberian dari Tuhan. Belief and faith itu beda. Anda harus keep on trusting God. Anda harus tetap percaya dan tetap teguh dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Makanya Tuhan berkata kepada Joshua, teguhkan, kuatkan hatimu. Betul apa enggak? Banyak orang saudara yang dikasih Tuhan tidak punya ketetapan hati untuk tetap percaya. Daud berkata, di saat aku takut, di situ aku percaya. Hari ini saudara, di tengah-tengah keadaanmu yang menakutkan, di tengah-tengah keadaanmu yang sulit, di tengah-tengah keadaanmu yang kelihatannya jauh dari janji Tuhan, tetap percaya, tetap teguh dalam imanmu. Abraham setelah mengalami melihat Tuhan baru dia bilang tetap percaya. Saudara lihat yang namanya Yusuf mengalami penerosotan, kemerosotan terus sampai masuk ke penjara. Dia tetap Beranikah Anda tetap teguh dengan imanmu? Allah tidak menuntut Anda untuk mengerti, tapi Tuhan menuntut Anda untuk tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Kita sering kepengen tahu kenapa begini, kenapa begitu. Enggak usah nanya saudara. Saya beritahu saudara, kalau apa yang terjadi dalam hidupmu, Anda mulai tanya kenapa begini, kenapa begitu, dangerous. Anda akan kejebak dengan pemikiranmu sendiri. Anda harus tetap percaya dengan keadaanmu yang Anda nggak ngerti. Karena Amsal berkata bahwa kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan Raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Saya nggak pernah tanya, kalau sesuatu yang terjadi makin saya tanya makin saya bingung. Saya hanya bilang percaya saja kalau Tuhan itu tetap baik. Tetapi ada Allah itu tetap pegang kontrol hidup saya. Yang percaya boleh katakan amin. Mau tetap percaya? Sekalipun Anda nggak ngerti. Mau tetap teguh dalam iman? Sekalipun setiap situasimu sulit. Keep push forward. Keep pushing forward. Desak terus. Ada amin? Jangan tantang, aduh Pak, saya lemah, saya sulit. No. Kita bukan orang Kristen, Yesus mati bukan untuk kita yang seperti itu. Dia mati justru membangkitkan saudara untuk hidup berkemenangan. Mau push forward? Haleluya. Yang kedua, kalau Anda mau keep push forward, tidak melupakan firman Tuhan. Hanya karena persoalan dan tekanan hidupmu yang sesaat ini. Saya ulang ya, baik-baik. Tidak melupakan firman Tuhan hanya karena persoalan dan tekanan hidupmu yang sesaat ini. Saudara mau tahu, ada orang melakukan sesuatu yang kita pikir gini, aduh tuh orang ya. Pernah gak Anda dengar, Anda pikir begini sama orang, itu orang firman kemana ya? Selama itu dia dengar firman tuh kemana ya? Kok dia bisa melakukan itu? Pernah gak Anda ngalamin begitu? Pernah gak Anda ketemu orang kayak gitu? Itu orang ya udah di gereja bertahun-tahun dengar firman. Itu firman kemana? Kok dia berbuat begitu? Pernah gitu? Nah itu adalah orang yang melupakan firman karena tekanan hidup. Keep forward. Keep pushing forward.
Jangan lupakan firman. Makanya Tuhan berkata kepada Joshua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab suci ini, kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Keep pushing forward. Coba bilang saudara-saudara, jangan lupakan firman. Itu firman kemana? Ada orang yang udah dengar firman dar-der-dor sini sana saudara. Khotbah yang dari yang lembut sampai yang keras. Itu udah dar-der-dor, dar-der-dor. Tapi karena persoalan lupa. Makanya Anda harus align with heaven. Selaras dengan surga. Stay tuned with heaven. Saudara tahu firman itu punya daya cipta yang dahsyat. Saudara tahu Anda sudah punya firman dalam hidupmu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan, dan firman itu adalah langit dan bumi diciptakan oleh firman. Jadi firman itu dahsyat. Kenapa kita cari yang lain selain firman? Cari firman. Saudara tahu Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Hah? Terima 2 loh batu itu. Makanya saudara di zaman itu Musa sudah punya 2 tablet, satu iOS, satu Android. Dan dua-duanya nggak kepake sama Tuhan, dibanting saudara. Anda nggak tahu itu the 2 tablets yang dibuang oleh Musa karena yang satu Android, yang satu iOS nggak berlaku sama Tuhan. Tuhan bikin yang baru, haleluya. Ada amin. Dan Tuhan kasih Anda tablet yang baru di hati saudara, katakan amin. Emang 40 hari 40 malam di atas di Gunung Sinai, kira-kira Musa makan? Nah, physically dia nggak makan. Tapi saya percaya dia ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dia selalu dengar firman Tuhan. Dia makan firman Allah, itu yang membuat dia kuat. Yehezkiel waktu mendapat penglihatan, Tuhan bilang apa ini? Ini firman, makan. Ketika Yehezkiel makan, dia rasakan itu seperti madu. Banyak orang Kristen cuma lewat aja firman, makan tuh firman. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Walaupun sebagian orang suka melesetkan ayat itu. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi bakmi juga. Bukankah Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saudara, firman itulah yang menjagai saudara. Jangan lupa dong sama firman dong. Push forward. Push forward. Anda mungkin bilang, Pak, Bapak nggak tahu sih situasi saya. Saya balik ngomong, you juga nggak tahu situasi saya kan. Kenapa? Karena saya mau situasi yang paling bawah, paling rendah, atau paling atas. Tiap minggu harus berdiri di depan. That's a problem. Saya nggak bisa saudara di depan. Kalau saya bilang, aduh saya lagi lemah, saya nggak di depan. Mana bisa begitu pendeta? Mana ada, apalagi pendeta senior pastor. Mana bisa begitu? Saudara kita bilang, aduh sorry hari ini gue lagi pusing nih, gue lagi lemah. Lu aja deh yang khotbah, jangan gue. Mana bisa? Ini senior pastor atau senior pastornya? Come on. But you have a choice. Anda punya pilihan. Kalau Anda sebagai jemaat punya pilihan. Hari ini saya nggak datang ke gereja. Hari ini gue nggak ke gereja dulu. You have a choice. Tapi saya nggak punya choice itu. Karena itu saudara, kenapa? Firman itu yang membuat kita tetap tegar. Boleh katakan amin? Coba bilang saudara, jangan lupakan tuh firman. Makanya kita ke gereja harus dengar firman. Yang ketiga. Mudah-mudahan selesai yang keempat. Kalau enggak saya selesai sampai ketiga enggak apa-apa. Yang ketiga, kalau Anda mau keep push forward, mau tetap mendesak maju, tetaplah Anda di dalam doa, puji, sembah. Sebagaimana yang dilakukan gereja mula-mula. Gereja mula-mula bisa strong, bisa terus keep push forward. Kenapa? Keep pushing forward, terus bergerak maju, terus melanjutkan perjalanan. Walaupun ancaman, tekanan, penderitaan, dia desak terus. Karena mereka tetap doa, mereka tetap muji, tetap menyembah. Jangan anggap enteng revival prayer. Itu bukan kegiatan saja.
Tapi itu kesempatan dibuka di gereja ini untuk Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Ngerti Tuhan. Kenapa kita buat worship night? Hari Jumat kemarin kita ada worship night. Dan itu worship night justru kita terus belajar. Supaya ada sesuatu kekuatan yang saya sebut pull effect. Bukan push tapi pull effect. Sehingga Anda merasa ditarik masuk dalam hadirat Tuhan. When you worship. Nanti tanggal berapa lagi? 15. Ada worship night lagi, open heavens. Bersama Jacqueline Celoso. Gunakan kesempatan itu. Bukan jadi beban, aduh ikut lagi. You don't understand bahwa itu justru menolong saudara. Gereja bikin acara itu bukan bikin saudara jadi susah. Justru mau nolong saudara. Tapi yang ditolong nggak sadar-sadar. Coba bilang sama saudara, udah sadar belum? Yang ditolong nggak sadar. Dipikir jadi beban lagi doa, no. Karena saya percaya di dalam doa, puji dan sembah. Anda akan ngalamin kesegaran. Anda akan ngalamin kesegaran. Saya percaya saudara, fisikmu boleh capek. But your spirit, jiwa saudara, your soul menjadi refresh. Di saat Anda mendoa, saat Anda menyembah, akan ada kesegaran, akan ada kekuatan, dan saya percaya akan ada kedamaian. Hatimu yang gundah gulana, yang sulit, yang takut, yang khawatir, saat Anda doa, saat Anda muji, ada suatu kekuatan ekstra. Sesuatu yang datangnya beyond. Itu yang datangnya dari supranatural, mengalir dari tata Allah, mengalir ke dalam hatimu. Akan ada pencerahan, akan ada sukacita, bahkan Anda punya timbul harapan baru nanti. Jangan heran Anda tadinya udah putus asa, udah merasa sulit, udah rasanya kayaknya gak mau lanjutin lagi dalam hidup ini. Tapi saat Anda doa, saat Anda puji, saat Anda jemaat, ada sesuatu kekuatan baru. God put something in your heart. Tuhan taruh sesuatu di hatimu, taruh sesuatu dalam jiwamu, taruh sesuatu di dalam rohmu. And all of a sudden tiba-tiba Anda dapat kekuatan yang baru. Anda rise up dan Anda bilang, saya tidak akan berhenti, saya akan bergerak maju. Saudara tahu? Ada ayat yang bilang bahwa yang ini hanya bisa diselesaikan hanya dengan doa. Coba kita baca satu ayat lagi. Saudara jangan anggap enteng ini. Kenapa doa, puji dan sembah itu penuh? Saya berharap saudara khotbah saya hari ini membuka dan membuat Anda ngerti kenapa kita mesti push forward di tengah situasi kita. Ada begitu banyak rahasia yang saya khotbahkan ini. Kalau Anda tangkap, Anda pelajari kembali, Anda dengarkan kembali, Anda praktekkan kembali. Saya percaya di dalam hidupmu Anda akan melihat. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat yang sudah sering kita baca. Haleluya. Siap? Saya baca ya. Ia membuat segala sesuatu apa katanya? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat apa? Menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Banyak orang ngutip ayat ini cuma bagian pertama. Tuhan jadikan sesuatu indah pada waktunya. Tapi bagian kedua, bagian ketiga gak pernah dibahas. Bagian ketiga adalah ada orang yang tetap tidak ngerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kristen sih Kristen, ke gereja sih ke gereja. Tapi gak ngerti rancangan Tuhan, gak ngerti pekerjaan Tuhan, gak ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Gak bisa menyelami dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tidak ada yang kedua, kekekalan dalam hatinya. Coba bilang kekekalan. Tuhan mau memberikan kekekalan dalam hatimu dan hatiku. Tuhan ada di zona kekekalan. Dia berpikir dan dia bertindak, dia beroperasi dari sisi kekekalan. Sementara saudara dan saya adalah orang yang tidak kekal secara fisik. Rohnya hidup dalam kekekalan. Nah untuk itu supaya engkau ngerti dalam hidupmu badan yang tidak kekal ini. Ngerti kekekalan Allah, Allah perlu tanamkan, selaraskan dirimu, ada kekekalan di hatimu. Supaya ngerti pekerjaan Tuhan. Caranya gimana? Doa, puji, sembah. Doa, puji, sembah.
doa, puji, sembah. Firman Tuhan. Itu yang membuat Anda punya kekalahan. Fine tune. Alignment with heaven. Stay tuned with heaven. Mau diselaraskan? Jangan heran setiap Anda sudah punya kekekalan. Tapi persoalannya sudah diaktifasi belum? Kalau ini nggak diaktifasi, Anda nggak akan ngerti kekekalan. Anda nggak ngerti. Saudara mau tahu? Saya tanya sama saudara ya. Ya. Yusuf waktu dibuang jadi budak di rumah Potifar. Menurut saudara itu indah pada waktunya enggak? Saya nanya sekali lagi yang jelas. Oke? Dengerin pertanyaan ini. Waktu Yusuf dijual jadi budak di rumah Potifar. Dan dia jadi budak di rumah Potifar. Apakah itu indah pada waktunya? Menurut Anda? Indah atau tidak? Yang bilang indah angkat tangan. Yang bilang tidak indah angkat tangan. Yang bilang tidak tahu angkat tangan. Lalu saya tanya, waktu Potifar angkat dia jadi manajer untuk nanganin semua pekerjaan yang di istana maupun di ladangnya. Dan semua dia yang ngatur. Itu indah waktunya atau enggak? Yang bilang indah angkat tangan. Tinggi-tinggi yang bilang indah. Oke. Yang bilang tidak indah angkat tangan. Baik. Terus Potifar istrinya Tante Po. Potifar itu orang Chinese, C-nya Po namanya Tifa. Nah istrinya Tante Po memfitnah Yusuf. Yusuf dijeblosin di penjara. Menurut saudara waktu Yusuf dijeblosin penjara indah pada waktunya atau tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang indah angkat tangan. Oke. Terus waktu dia dipromosi oleh Firaun jadi mangku bumi orang kedua setelah Firaun, itu indah atau tidak waktunya? Yang bilang indah angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Dalam satu cerita Yusuf bisa indah tidak, tidak indah, indah tidak, tidak indah. Piye Thomas? Opo iku? Anda ntar bilang indah, ntar bilang enggak, ntar bilang indah, ntar enggak. Karena Anda cuma lihat apa yang Anda alami. Kalau itu menyenangkanmu, Anda bilang indah. Kalau itu menyusahkanmu, itu Anda bilang tidak indah. Piye Thomas? Karena Anda selalu lihat dengan kacamata tidak kekalmu. Tuhan mau Anda lihat dari kekekalan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana buat Yusuf di Firaun sana. Maka waktu dia dijeblosin masuk ke dalam rumah Potifar di mata Tuhan. Indah pada waktunya. Terus waktu dijeblosin penjara indah pada waktunya. Sampai dipromosi indah pada waktunya. Karena Allah berpikir dalam kekekalan. Kalau Anda lihat ini, hidup ini menyenangkan bro. Anda lihat ini, gak ada sulitnya ikut Tuhan. 2 orang doang yang ngerti dari sekian banyak. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda ngerti kekekalan seperti yang Tuhan tahu, gak ada susahnya, gak ada sulitnya. Orang Kristen akan bersuka cita, orang Kristen akan melihat God is good all the time, and all the time God is good. Come on. Kalau Anda bilang waktu dijual nggak baik, waktu dari promosi indah, itu nggak indah. Jadi gimana sih dalam ikut Tuhan ada indah nggak indah, indah nggak indah? Ikut Tuhan indah terus. Katakan amin. Push forward. Mau gerak terus maju? Wow. Situasimu akan berubah saat Anda mendesak maju. Setan lama-lama juga tahu Anda ini bukan orang yang bisa dipermainkan. Ketika orang menyogok seseorang dan orang itu nggak bisa disogok, orang ini bilang ini nggak bisa diajak main. Betul apa enggak?
Kalau Anda juga begitu, setan mau coba menghambat Anda terus maju. Ini orang gak bisa diapain, udah tinggalin aja dah. Biarin dia sama Tuhan. Haleluya, praise the Lord, God bless you all. Haleluya. Masih sanggup yang keempat? Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam lamanya bersama dengan aku, kata Yesus. Tapi saya gak sampai sejam. Poin yang keempat terakhir. Push forward. Miliki ketekunan dan semangat. Saya ulangi, miliki ketekunan dan semangat. Serta daya dorong dan daya tahan. Di tengah situasi yang sulit dan berat yang Anda sedang hadapi hari ini. Miliki ketekunan dan semangat. Daya dorong, daya tahan. Dalam menghadapi situasi yang sulit yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Jemaat mula-mula punya semua ini. Tekun, semangat, daya tahan, daya dorong tetap ada. Mereka tidak sirna itu semua hanya karena tekanan persoalan mereka. Persoalan boleh ada, tapi kami adalah orang yang berbeda. Makanya orang yang mau digembleng sama Tuhan, mau yang ikutin proses Tuhan dalam hidupnya, dia akan lihat, dia akan terus push forward. Bangsa Israel gagal di dalam prosesnya, sehingga dia tidak bisa mendesak maju. Tapi gereja mula-mula di tengah situasinya, dia sanggup mendesak maju. Oleh karena punya daya dorong, daya tahan, punya semangat, punya ketekunan. Bapak Ibu, yang namanya ketekunan itu pilihan. Yang namanya mau semangat apa enggak itu pilihan. Ada amin? Kalau Anda tetap semangat dalam hidupmu, Anda enggak pernah sadar kalau Anda sudah tua, saya beritahu saudara. Makanya makanya Musa bisa umur 110 tahun, matanya masih bisa awas, masih bisa lihat. Enggak perlu pakai plus kacamata. Desak terus bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Makanya doa puji sembah itu membawa Anda ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau Anda ada dalam hadirat Tuhan, sesuatu terjadi. Bahkan Anda enggak perlu didoain. Mana yang jatuh di tenda orang Israel hanya tahan 1 hari. Tapi mana yang ada di tabut perjanjian itu enggak pernah busuk, saudara. Kenapa? Ada hadirat Tuhan. Tongkat yang sudah mati, kayu yang sudah mati, yang sudah dicabut, mati udah enggak bakal hidup. Tapi ditaruh di dalam hadirat Tuhan, tongkat Harun tumbuh bertunas. Saya mau beritahu saudara, barangkali Anda punya gagal ginjal. Barangkali Anda punya gagal persoalan di jantungmu. Persoalan di mana? If you are in the presence of God, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan ganti ginjalmu dengan yang baru. Seorang hamba Tuhan yang harusnya di-bypass. Setelah 2-3 bulan kemudian diperiksa kembali, dokternya bingung. You gak perlu di-bypass. Kenapa dok, kok bisa? Waktu di kateter, dokternya bilang, ini ada serabut pembuluh darah yang baru muncul. Membuat Anda gak perlu lagi di-bypass. Anda berpikir itu bisa terjadi begitu saja? No, because if you are in the presence of God, Tuhan bisa munculkan sesuatu yang gak ada menjadi ada. Push forward. Coba bilang sama saudara, push forward. Anda siap untuk mendesak maju? Situasimu yang paling sulit? Tetap percaya, tetap teguh dalam imanmu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jangan lupakan firman. Masuk dalam doa puji dan sembah. Tetap semangat. Cepat semangat. Saudara, ada orang bilang, kenapa kamu nyanyi kayak orang gak ada berenergi? Ya, saya lagi pusing. No, situasi kayak apapun, semangat. Clear? Jelas? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih tos kiri kanan saudara, bilang, desak maju terus. Mari saya undang Anda maju, bangkit berdiri.